Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari seorang waliullah, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau seorang wali Allah yang punya kelebihan? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf merupakan pendiri Pondok Pesantren Kedunglo di Kediri, Jawa Timur. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf lahir di Dusun Kelampok Arum, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluih, Kediri, pada tahun 1852. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Majid merupakan pengasuh pesantren di kampungnya, yang dikenal ahli tirakat. Salah satu tirakat yang dilakukannya adalah berpuasa dan berbuka hanya dengan kunir. Kebiasaan tirakat orang tuanya itu kemudian diwarisi oleh putra ke-9 dari 10 bersaudara itu. Bagi kalangan santri, terutama di sekitar daerah Mataraman, atau wilayah Kediri dan sekitarnya, nama Mbah Kiai Ma'ruf Kedunglo sangat terkenal. Beliau dikenal sebagai kiai yang ampuh dan mujarab doanya. Tentu tidak banyak orang yang memiliki makom seperti beliau. Bahkan, banyak yang meyakini bahwa beliau adalah salah satu kekasih Allah, waliun min auliyaillah. Sebagai seorang waliullah, Kiai Ma'ruf juga dikenal akan berbagai kisah karomahnya. Berbicara mengenai kekeramatan Kiai Ma'ruf seakan tidak ada habisnya. Orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau, dan yang pernah bergaul dengan beliau, dipastikan pernah menyaksikan dan merasakan langsung kekeramatannya. Dan siapapun tidak akan menyangkal, bahwa kekeramatan beliau terletak pada keampuhan doanya yang diijabah dalam waktu sekejap. Ucapannya hampir selalu menjadi nyata, dan firasatnya tak pernah meleset. Hebatnya lagi, meski Kiai Ma'ruf sudah wafat, tapi orang-orang yang mujahadah di makam beliau juga turut pula merasakan kekeramatannya. Berikut ini adalah kisah karomah beliau, dari sebagian kecil bukti kekeramatan Kiai Ma'ruf Kedunglo. Mengislamkan pastur dari Malang. Suatu hari, menjelang dilaksanakannya ujian akhir nasional, beberapa anak murid sebuah SMA Katolik di Kota Malang mendatangi kediaman Kiai Tawaf. Mereka bermaksud minta doa untuk menghadapi ujian akhir, agar diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal, sehingga mereka lulus dengan nilai baik. Kedatangan murid-murid sekolah Katolik itu sudah menjadi suatu hal biasa buat Pak Kiai, karena beliau memang terbiasa membantu tetangga sekitarnya. Maka mereka pun diterima, dan dilayani sebagaimana mestinya. Setelah mendengar maksud kedatangan mereka, Pak Kiai pun memberikan bacaan tertentu, yang harus diamalkan sesuai bilangan tertentu, sampai datangnya waktu ujian. Adapun wiridnya seperti berikut ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang maknanya, wahai Tuanku, wahai Rasulullah. Kalimat itu adalah permohonan wasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang diyakini sebagai hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut biasanya dilakukan umat Muslim, agar Rasulullah menyampaikan hajat yang diinginkan ke hadirat Allah, Tuhan yang Maha Berkehendak. Ini adalah salah satu cara dalam berdoa, yang di dalam agama Islam dikenal dengan istilah tawasul. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diyakini sebagai wasilah atau perantara, untuk menyampaikan hajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diyakini sebagai pihak yang menentukan terkabulnya doa, atau terwujudnya hajat tersebut. Karena merasa sangat membutuhkan, para siswa itu pun memperhatikan perintah itu dengan seksama, dan menjalankannya dengan penuh keyakinan. Ketika ujian tiba, para siswa SMA Katolik tersebut dapat mengerjakan soal ujian dengan baik, termasuk dalam mata ujian yang selama itu selalu jadi momok bagi mereka. Hingga pada akhirnya, mereka mampu lulus dengan nilai yang sangat baik. Hal ini tentu saja membuat guru dan pendeta yang membimbing mereka merasa heran, dan sangat penasaran.
Yang menjadikan mereka penasaran adalah, dari jawaban murid-murid mereka itu hampir mirip semua, termasuk pelajaran yang mereka anggap sulit. Padahal, ketika mereka mengikuti ujian tersebut penjagaan sangat ketat, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kerjasama dalam mengerjakan soal-soal ujian. Namun anehnya, mereka sampai tidak tahu kemana, dan kepada siapa mencari tahunya. Hingga pada malam harinya, salah seorang pendeta yang mengasuh siswa-siswa itu bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia didatangi seseorang yang mengenakan jubah serba putih. Pendeta kemudian bertanya kepada tamu yang asing baginya itu, "Mengapa para siswa di sekolah saya dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan baik, dan dengan jawaban yang hampir mirip? Padahal, ujian tersebut mendapat penjagaan ketat." Kemudian sosok berjubah putih tadi menjawab, "Tanyakan saja kepada Kiai Tawaf." Setelah itu, tamunya tadi menghilang, dan sang pendeta terbangun. Keesokan harinya, pendeta itu berusaha mencari tahu Kiai Tawaf, sesuai dengan petunjuk yang diterimanya dalam mimpi. Tidaklah sulit untuk mencari sang Kiai, karena beliau merupakan tokoh terkenal di kota Malang. Hingga pada akhirnya, keduanya pun dapat bertemu dan berdialog. Dan tidak lupa, sang pendeta bercerita soal mimpinya, dan rasa penasaran terhadap para siswanya yang ikut ujian. Kiai Tawaf menjawab dengan singkat. Mereka mengamalkan bacaan-bacaan sholawat tertentu, yaitu amalan yang biasa diamalkan para pengamal sholawat wahidiyah, yakni bacaan Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Sang pendeta merasa heran dengan jawaban itu. Menurutnya, mana mungkin hanya dengan membaca bacaan sederhana itu, para muridnya dapat mengatasi masalah ujian mereka. Dia pun tidak percaya begitu saja. Tapi buktinya, sukses telah diraih para muridnya. Karena terus memikirkan kejadian irasional itu, membuat sang pendeta berkeinginan pula mengamalkan bacaan tersebut. Ia pun minta izin kepada Pak Kiai. Meski pendeta itu beragama Katolik, Kiai Tawaf mengizinkan untuk membaca sebanyak-banyaknya. Saat itu Kiai Tawaf juga menerangkan kepada tamunya, bahwa bacaan itu adalah amalan yang diijazahkan oleh Kiai Haji Abdul Majid Maruf Kedunglo, sang penyusun sholawat wahidiyah. Beberapa hari kemudian, setelah mengamalkan bacaan tersebut, sang pendeta minta kesediaan Kiai Tawaf untuk mengantarkan dirinya, untuk sowan ke kediaman Kiai Haji Abdul Majid Maruf. Dan dengan senang hati, Kiai Tawaf tidak menolak niatnya tersebut. Akhirnya, mereka berdua pergi ke Kedunglo, yang jaraknya dari Malang tidak terlalu jauh. Begitu bertemu dengan Kiai Abdul Majid Maruf, sang pendeta seketika menjadi kaget. Ternyata, Kiai berjubah putih yang ditemui dalam mimpinya, tidak lain adalah Kiai Haji Abdul Majid Maruf, sang mualif sholawat wahidiyah. Pendeta itu kemudian mengutarakan maksudnya sowan kepada Pak Kiai, termasuk pengalamannya dalam mimpi. Namun yang paling penting, tanpa pikir panjang lagi, dia kemudian minta dibayat menjadi muslim kepada Kiai Haji Abdul Majid Maruf. "Kalung salib ini akan saya lepaskan," kata sang pendeta, sambil tangannya berusaha menanggalkan kalung yang melilit di lehernya. "Tidak usah, biar untuk kenang-kenangan," kata Kiai Haji Abdul Majid Maruf dengan nada datar. Maka, Kiai Abdul Majid Maruf pun menerima ikrar pendeta itu untuk masuk Islam. Mengirim surat lewat sungai. Kisah ini diriwayatkan dari Mbah Yusuf, seorang santri Kiai Maruf dari Tawansari Tulung Agung. Pada suatu hari, datanglah seorang tamu mengantar surat untuk Kiai Maruf. Sepulang tamu tersebut, Kiai Maruf membalas surat tersebut, dengan menyuruh salah satu santrinya agar menghanyutkan surat itu ke Sungai Berantas. Mendapat perintah aneh tersebut, si santri kemudian berkata, "Mengapa malah dimasukkan ke sungai Kiai?" Kemudian Kiai Maruf menjawabnya, "Sudah, kerjakan saja perintahku." Meski tidak mengerti rahasia di balik perintah sang Kiai, si murid itu tetap melaksanakan apa yang dikatakan oleh Kiai Maruf. Anehnya,
Begitu surat tersebut ditaruh di atas air, surat itu berjalan di atas permukaan air. Lebih aneh lagi, surat itu berjalan melawan derasnya arus sungai. Akhirnya, surat tersebut tiba juga pada alamat yang dituju, dan dalam keadaan utuh tidak basah apalagi rusak karena air. Berjumpa Nabi Khidir. Kisahnya diriwayatkan dari Kiai Baidowi. Dulu semasa Kiai Ma'ruf masih hidup, Nabi Khidir sering datang ke Kedunglo untuk menjumpai Kiai Ma'ruf. Menurut Kiai Baidowi, Nabi Khidir kerap sekali bermalam di tempat Kiai Ma'ruf. Mampu berjalan di atas air. Kisah ini diriwayatkan dari Kiai Ridwan, seorang santri Kiai Ma'ruf yang berasal dari Pagu Kediri. Beliau bercerita, suatu hari Kiai Ma'ruf mengajak Kiai Ridwan ke Doho. Kebetulan saat itu sungai berantas banjir hingga airnya meluap, dan tidak ada rakit buat menyeberang. Jika hendak berjalan lewat utara, jaraknya terlalu jauh. Akhirnya, Kiai Ma'ruf berkata kepada santrinya itu, "Terpaksa kita menyeberangi sungai ini. Ridwan, berdirilah di belakangku dan pegangi jubahku," seru Kiai Ma'ruf kepada santrinya itu. Kemudian keduanya berjalan di atas permukaan sungai, hingga tiba di tepi sungai sebelah timur dengan selamat. Ajaibnya, meski kaki Kiai Ma'ruf menyentuh air, akan tetapi sama sekali tidak basah. Sedangkan, Kiai Ridwan hanya basah sampai mata kakinya. Mendatangkan makanan di tengah hutan. Berdasarkan cerita dari Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, sosok Kiai Ma'ruf Kedunglo adalah sosok Kiai sepuh, tetapi sangat tegas. Menurut Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Ma'ruf adalah Kiai yang sangat ampuh. Sebagaimana diketahui, waktu itu di Kediri ada seorang Pak Haji yang paling kaya, namanya adalah Haji Syakur. Kekayaannya melimpah dan tanahnya ratusan hektar. Suatu hari, Haji Syakur diajak Kiai Ma'ruf berjalan melewati hutan di daerah Ngawi. Saat berada di pertengahan hutan, Kiai Ma'ruf bertanya kepada Haji Syakur, "Uang dengan ilmu, menurut kamu lebih bermanfaat mana, dan lebih suka mana?" Haji Syakur tanpa berpikir panjang langsung menjawab, "Ya tentu lebih suka uang Kiai." Kemudian Kiai Ma'ruf merasa sangat lapar, dan meminta dibelikan makanan di tengah hutan tersebut. Haji Syakur lantas keberatan dengan permintaan beliau. Dia menganggap mustahil di tengah hutan seperti ini ada tempat warung makan. Karena tidak mampu menuruti permintaannya, kemudian Kiai Ma'ruf berdoa. Tidak tahu dari mana asalnya, tak lama ada seseorang yang datang dengan membawa makanan. "Sekarang manfaat mana, uang sama ilmu?" tanya Kiai Ma'ruf. "Kalau begini, ya manfaat ilmu Kiai," jawab Haji Syakur. Subhanallah. Itulah keampuhan Kiai Ma'ruf Kedonglo. Ketika Mbah Yai Ma'ruf berdoa, kemudian langsung datang orang yang bawa makanan banyak. Surat dari Alam Barzah. Kisah diriwayatkan oleh Mbah Mahsun dari Mojo Kediri. Mbah Mahsun adalah salah satu santri Kiai Ma'ruf. Setelah Kiai Ma'ruf wafat, beliau lalu nyantri ke pondok lain. Suatu ketika, ibunya bingung mencari Mbah Mahsun, dengan maksud mau disuruh pulang. Tetapi si ibu tidak tahu kemana perginya sang putra. Akhirnya, si ibu kemudian bermujahadah di makam Kiai Ma'ruf. "Kiai Ma'ruf, tolong kembalikan putra saya," ratap si ibu di depan makam. Sementara si ibu sedang meratap di depan makam. Di pondok barunya, Mbah Mahsun menerima sepucuk surat dari Kiai Ma'ruf Kediri, yang isinya menyuruh Mbah Mahsun pulang.
Sontak para pengurus pondok keheranan dengan kejadian itu. Kemudian surat tersebut dihaturkan kepada pimpinan kiai pondok. Barulah mereka tahu, kalau ternyata Mbah Mahsun yang pernah menjadi santri kesayangan Kiai Maruf ini, bukanlah orang sembarangan. Mengubah bom menjadi kacang. Saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, bersama Mayor Hizbullah Mahfud dan Kiai Haji Hamzah, beliau turut ke medan pertempuran. Walau berada di garis belakang, tugas beliau adalah sebagai penjuru doa para pasukan. Kiai Maruf telah memberi semangat pada para santri dan pejuang dengan doanya. Sehingga, banyak dari mereka selamat di medan pertempuran. Yang terkenal dari beliau adalah sholawat yang dibutuhkan seluruh umat, yaitu sholawat wahidiyah. Berkat doa Kiai Maruf, tidak jarang bom yang meledak berubah menjadi butiran-butiran kacang hijau. Sebagaimana pula diceritakan oleh santri-santrinya yang juga turut berperang, para tentara dan santri yang ikut berjuang bisa kebal dengan berbagai senjata setelah diasmai, atau diberikan semacam doa-doa khusus oleh Kiai Maruf. Cara Kiai Maruf mengisi kekebalan pasukan tergolong unik. Setelah pasukan dibariskan, beliau menyuruh mereka minum air jeding, atau air dari bak mandi yang terdapat di utara serambi masjid. Selanjutnya, beliau berdoa yang kemudian diamini oleh pasukan pejuang. Di antara doa beliau yang tergolong unik adalah, Allahumma salimna minal bom wal bunduk, wal bedil, wal martil, wa udada hayatina. Doa yang kedengarannya nyeleneh tersebut, ternyata sangatlah manjur dalam melindungi pasukan beliau. Terbukti, semua pasukan yang sudah diisi doa, mereka memiliki kekebalan dari berbagai senjata. Konon Gus Nawawi dari Jombang ketika bertempur, punggungnya terkena martil. Akan tetapi, beliau tidak apa-apa. Di punggungnya hanya terdapat bekas sebuah martil. Kiai Hamzah yang juga besarnya sendiri, juga mengikuti pertempuran di Surabaya. Kiai Bisri Mustafa Rembang, ayah Kiai Haji Mustafa Bisri, beliau dahulu pernah diburu penjajah Jepang. Beliau kemudian lari ke Kedunglo, meminta perlindungan kepada Kiai Maruf. Kiai Maruf kemudian mengijazahi sebuah doa. Setelah diamalkan, akhirnya Kiai Bisri selamat dari incaran pasukan Jepang yang mencari. Doa pemberian Kiai Maruf tersebut kemudian terus diamalkan kepada anak cucunya. Dan oleh Kiai Bisri Mustafa, doa tersebut kemudian diabadikan dalam buku terjemahan Burdah. Firasat berharga dari Mbah Maruf Kedunglo. Siapa sangka, keberadaan pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, yang didirikan oleh Mbah Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman yang amat tersohor itu, berkat firasat sang Kiai Makrifat. Mbah Kiai Haji Muhammad Maruf. Beliau adalah pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Kedunglo Al-Munadhoroh, Kediri, Jawa Timur. Beliau amat terkenal dengan karomah dan ahli ijabah doanya saat itu. Tak lama berselang, setelah Masud diizinkan melanjutkan studi ke Stovia, atau sekarang menjadi Universitas Indonesia, Pak Naib kedatangan tamu istimewa. Tamu tersebut tiada lain adalah Kiai Maruf dari Kedunglo, seorang ulama besar yang sangat dihormatinya. Sungguh, Pak Naib Usman merasa sukacita ketika mendapat kehormatan dikunjungi sang Kiai Waskito. Pak Naib Usman memang terkenal sebagai orang yang sangat menghormati ulama. Status pegawai negeri dan gelar bangsawan yang disandangnya, tak pernah membuat dirinya sombong, atau meremehkan para kiai, tidak seperti umumnya sikap pegawai-pegawai Belanda saat itu. Pegawai Belanda biasanya ikut-ikutan kepada Belanda Tulen, yang lebih menghormati priai, atau bangsawan, ketimbang menghormati para ulama. Karena strategi kepemimpinan pemerintah kolonial Belanda adalah, lebih memfungsikan tokoh masyarakat yang priai, dan melakukan permusuhan terhadap para ulama, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teku Umar, dan lain sebagainya. Saking hormatnya kepada ulama, konon Pak Naib Usman suka memelihara ayam jago yang sudah dikebiri. Ayam yang menjadi gemuk dan empuk dagingnya itu, sengaja disiapkannya untuk suguhan, apabila sewaktu-waktu ada kiai-kiai yang datang ke rumahnya.
Para ulama tamunya selalu diperlakukannya dengan sangat mulia dan istimewa. Untuk memberikan pelayanan yang prima, Pak Naib Usman ikhlas berkorban apa saja, bahkan sampai menjual pakaiannya, apabila tidak punya uang demi untuk menghormati tamu yang ulama. Tatkala sang kiai kelihatan penat atau ngantuk, maka dipersilahkannya istirahat di kamar. Dan Pak Naib Usman akan sangat berbahagia, apabila sang kiai berkenan bermalam di rumahnya. Penghormatannya hampir menyerupai pelayanan hotel berbintang 5. Betapa tidak, seluruh putra-putranya harus turut menghormat kepada kiai. Bahkan ketika kiai sedang tidur, tak seorang pun yang diperkenankan memasuki rumah, demi ketenangan dan ketentraman sang tamu. Penghormatan Pak Naib tidak sampai di situ, bahkan salah seorang putranya ditugaskan untuk piket menjaga kiai yang tengah tidur, kalau-kalau di tengah malam ada keperluannya. Apabila sang kiai merasa sungkan, atau enggan dengan penghormatan tersebut, yakni istirahat atau tidur di ruangan pribadi Pak Naib, maka Pak Naib tak segan-segan membongkar ranjang dan kasur, lalu dikeluarkan ke tempat yang dikehendaki oleh kiai. Begitulah perangai Pak Naib Usman, dan suasana seperti itulah yang berlangsung, suasana sopan, ramah penuh kekeluargaan, tatkala Mbah Kiai Muhammad Ma'ruf Kedunglo berkunjung ke Ploso Mojo Kediri. Di mana sekarang Masud? Tanya Mbah Kiai Ma'ruf mengawali pembicaraan dengan bahasa Jawa yang halus. Beliau menanyakan, kemanakah Masud putra ketujuh Pak Naib Usman? Pak Naib kemudian menjawab, ke Batavia, dia melanjutkan sekolah di jurusan kedokteran Kiai. Lalu dengan gayanya yang khas, Mbah Kiai Ma'ruf mulai memberikan saran. Sebaiknya ia dipanggil pulang aja, anak itu cocoknya dimasukkan pondok pesantren. Kata Mbah Kiai Ma'ruf ketika memberi saran. Rupanya, beliau memiliki firasat tentang diri Masud. Beliau, Mbah Kiai Ma'ruf rupanya mengerti, terhadap apa yang pantas bagi masa depan putra Pak Naib Usman itu. Lantas, dapatkah ungkapan Mbah Kiai Ma'ruf itu dipercaya, dan dijadikan pegangan? Rupanya akal tidak dapat menerima ramalan nasib semacam itu. Secara rasional, masyarakat modern banyak yang meninggalkan, dan tidak mempercayai akan barokah dan karomahnya para wali, dengan alasan tidak masuk akal atau tidak rasional. Mereka hanya mau mempercayai kepada barang-barang yang bisa diindera. Ketahuilah, bahwa Mbah Kiai Ma'ruf adalah salah seorang murid Syaihona Holil yang cerdas, handal, dan sukses. Yang mana, Kiai Holil Bangkalan Madura adalah ulama yang sangat tersohor akan kewaliannya itu. Dan sesungguhnya para ulama telah sepakat, bahwa setiap insan tidak hanya memiliki mata lahiriah saja, tetapi juga memiliki mata batiniah. Dan mata batiniah penglihatannya lebih tajam daripada mata lahiriah. Kalau mata lahiriah hanya dapat melihat warna, bentuk benda, sinar, dan sebagainya dari jarak yang dekat. Sedangkan mata batiniah, atau basyiroh, dapat menjangkau hal-hal yang tak terbatas, sampai ke alam metafisika, atau alam gaib. Dan dapat pula menjangkau peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Hal tersebut bila mana dimiliki oleh hamba Allah yang soleh, maka biasa disebut sebagai maunah. Dan bila dimiliki oleh para wali namanya karomah. Dan bila mana dimiliki para nabi namanya mukjizat. Akan tetapi, bila mana dimiliki oleh orang yang zolim maka akan disebut sebagai istidroj. Mbah Kiai Ma'ruf adalah salah satu di antaranya, yang memiliki penglihatan melebihi teleskop teropong bintang, milik Badan Meteorologi dan Geofisika sekalipun. Jadi, Kiai Arif tersebut bukanlah tukang tenung, ahli nujum, dukun, atau peramal nasib, tapi itu semua maunah dan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Pak Naib tidak bisa berbuat apa-apa, selain menyetujui saran dan pendapat tersebut, meskipun terbaik hal ini cukup berat, yang di luar pertimbangan akalnya. Terlebih, sang anak sudah masuk di jurusan kedokteran, yang kini menjadi universitas terbaik di negeri ini. Hanya doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberi petunjuk untuk menerima kebenaran. Firasat Mbah Kiai Ma'ruf terbukti, setelah Masud menyelesaikan perburuannya melanglang buana, menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren di ujung timur Sidoarjo, sampai ujung barat di Mekah. Masud kembali ke tanah kelahirannya Ploso Mojo Kediri, dan merintis pondok pesantren di sana. Akhirnya,
Setelah melalui perjuangan yang panjang, Mas'ud menjadi seorang kiai besar dan amat terkenal kewaliannya. Ia telah berhasil membangun pondok pesantren besar, dan cukup diperhitungkan di Nusantara ini. Dan sosok Mas'ud ini tiada lain adalah Romo Kiai Haji Jazuli Usman Ploso Kediri. Dan kelak setelah sholawat Wahidiyah lahir, Mbah Kiai Haji Jazuli Usman sekeluarga turut mengamalkan sholawat Wahidiyah. Dikisahkan, Ibu Nyai Jazuli Usman setelah mengamalkan sholawat Wahidiyah diberi pengalaman spiritual. Ruya Solihah dibuka mata batinnya, mengetahui Sohibul Wahidiyah, Mbah Kiai Haji Abdul Majid Maruf, mualif sholawat Wahidiyah, adalah seorang al-Gouds hada zaman fi zamanihi. Dan salah satu putra Kiai Haji Jazuli Usman, yang pernah terlibat aktif dalam perjuangan Wahidiyah adalah Gusmik, atau Kiai Haji Hamim Jazuli. Kiai Haji Muhammad Maruf, atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Maruf. Beliau lahir pada tahun 1852, di Dusun Kelampok Arum Desa Badal, Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Majid, atau yang biasa dikenal Mbah Yai Majid, seorang pendiri pondok Kelampok Arum, selatan Masjid Badal. Kiai Haji Muhammad Maruf merupakan putra ke-9 dari 10 bersaudara. Sejak kecil, Kiai Haji Muhammad Maruf sudah menjadi seorang piatu, karena ditinggalkan oleh ibunya. Sebagai gantinya, beliau mendapat kasih sayang dari ayahnya, Mbah Yai Majid, dan saudara-saudaranya. Akan tetapi tidak lama berselang, ayahnya juga menyusul ibunya ke hadirat Allah. Setelah itu Kiai Maruf diasuh oleh saudara perempuannya yang sulung. Pada hari-hari terakhir menjelang wafatnya, beliau menyuruh santrinya untuk menulis doa-doa yang disukai, yang sudah beliau tulis di papan. Dengan senang hati, para santri segera menulis doa-doa tersebut, lalu disowankan kepada gurunya. Doa-doa pilihan yang sudah ditulis di kertas itu, oleh Kiai Maruf hanya ditiup saja. Beliau juga sering berwasiat kepada tamunya yang sowan dan minta petunjuk, agar mengamalkan sholawat saja. Lebih jelasnya, beliau mengatakan, kalau di Kedunglo nanti akan lahir sholawat yang baik. Wasiat serupa juga diwasiatkan kepada Mbah Homsa familinya, saat minta restu akan mengikuti Baya Torikoh yang dihadiri oleh Kiai Romli, dari Nganjuk. Kiai Maruf kemudian dawuh, "Jangan ikut Baya Torikoh dulu, sebab Torikoh itu berat. Untuk orang yang punya uang tidak akan kuat. Sepeninggalku nanti, di sini akan ada sholawat yang baik. Tunggulah. Kamu akan menjumpai sholawat itu." Terbukti, 7 tahun setelah Kiai Maruf wafat, sholawat yang dinantikan telah lahir, yang kemudian diberi nama sholawat Wahidiyah. Maka seluruh keluarga Mbah Homsah langsung mengamalkan sholawat Wahidiyah tersebut. Pada detik-detik menjelang wafatnya, Kiai Maruf yang sudah berusia 103 tahun tidak kuat berangkat ke masjid. Tidak biasanya beliau menyuruh murid-muridnya yang dari Mojo, Mbah Mahsun, Mbah Rubai, Mbah Mahfud dan Mbah Muhsin, agar mengajar anak-anak kecil pakai papan tulis. Jangankan mengajar, mau sekolah saja 4 sekawan tersebut tidak diperkenankan oleh Kiai Maruf. Dalam kepayahannya karena sakit, beliau masih memikirkan pembangunan pondoknya, dengan menyuruh Mbah Mahsun dan Mbah Siabudin mencari uang untuk membangun pondok. Mbah Mahsun dan Mbah Siabudin kemudian pergi ke Surabaya, Gresik, dan Malang, guna melaksanakan perintah Kiai Maruf. Ketika masih di Surabaya, Mbah Mahsun mimpi ditemui Kiai Maruf yang menyuruhnya pulang karena dimasakkan kepala kambing. Kelihatan sekali kalau sang pendiri pondok Kedunglo sangat dermawan. Meski ajal akan menjemput, beliau masih juga berpikir untuk sodako. Maka dengan tangan lemas lemah lunglai, beliau membuka-buka kasur dan bantal, untuk mencari uangnya. Mbah Nyai Romlah, sang putri, melihat kelakuan aneh ayahnya sampai menegur beliau. "Pak, sakit-sakit kau mencari uang buat apa? Kamu ini bagaimana?" "Ya buat sodako," jawab Kiai Maruf dengan singkat. Akhirnya, pada hari Rabu Wage Bagda Maghrib, bulan Muharram,
tahun 1375 Hijriah, atau bertepatan pada 1955 Masehi, beliau meninggal dunia. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, sang pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhoroh, telah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Dan pada hari Kamis beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Kedunglo, sebagaimana permintaan beliau sendiri. Demikianlah kisah dari sang waliullah penuh karomah, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.